Saudara, Amerika Serikat mengajukan tambahan dana perang ke Kongres. Apakah ini sinyal bahwa Amerika memilih perang skala penuh dengan Iran? Berikut analisis pengamat militer Said Anton Ali Abbas. AS ini mengajukan tambahan anggaran perang. Apakah ini sinyal AS memilih melanjutkan perang berkepanjangan dibanding meneruskan untuk upaya damai, Mas Anton? Ya, jelas pastinya ketika meneruskan perang itu membutuhkan ongkos gitu ya, itu satu. Kenapa? Karena jelas mereka harus satu untuk operasional dari peperangan itu sendiri, kedua juga nanti mereka harus juga menyiapkan munisi dan lain-lain, sehingga mau tidak mau memang uangnya harus disiapkan gitu. Jadi bagi saya, apakah itu kemudian sinyal bahwa mereka akan perang kembali seperti pada awal Maret lalu gitu? Saya masih belum yakin bahwa ada indikasi sejauh ini iya, karena ketika kita misalnya melihat bagaimana ada penambahan pesawat tanker gitu ya di kawasan Israel misalnya, itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa memang ada persiapan untuk operasi udara lagi. Tapi apakah nanti kemudian operasinya akan benar-benar dieksekusi atau tidak, tentu saja itu nanti akan membutuhkan perhitungan lebih lanjut, karena memang sejauh ini Partai Republik sudah tidak solid, itu satu. Kedua, dukungan publik atau approval terkait perang Iran itu sudah menyentuh angka 30%. Artinya udah sangat rendah gitu. Jadi dengan kata lain, ketika mereka sedang bersiap untuk menghadapi pemilu sela, tentu saja ini ada potensi akan melemahkan posisi Partai Republik itu sendiri. Jadi kita di satu sisi bahwa ada indikasi seperti itu, tapi apakah itu nanti dieksekusi atau tidak, itu tentu saja lain soal. Artinya begini, Mas Anton, ada indikasi bahwa memang potensinya kecil untuk mencairkan dana permintaan untuk kembali perang oleh AS dari parlemen. Ya, karena pastinya akan tough ya, apalagi misalnya parlemen sendiri kan sudah menggolkan War Power Resolution ya, di mana bahwa ketika untuk melanjutkan perang itu membutuhkan otorisasi dari parlemen. Itu saya pikir itu, dan apalagi ada sejumlah partai senator dari Partai Republik itu yang sudah membelot ke pihak Demokrat misalnya, itu kan sudah menunjukkan gelagat. Belum lagi ketika cerita tentang sejauh ini memang sudah terjadi kerapuhan kalau di sisi Partai Republik, mereka sudah tidak lagi solid mendukung Trump, karena bagi mereka butuh juga kejelasan sebenarnya nanti bagaimana perang ini akan berakhir, dan itu kan yang belum pernah sama sekali dijelaskan oleh Trump. Bahwa berulang kali Trump selalu menyatakan bahwa militer Iran sudah lemah, sudah hancur dan lain-lain, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu terus-menerus mengalami serangan, dan itu mengalami kehancuran yang cukup signifikan. Jadi bagaimana mungkin kemudian antara klaim gitu ya dengan kemudian kenyataan fakta di lapangan, Iran masih tetap bisa melakukan perlawanan. Ini kan yang menjadi sulit bagi politisi di Kongres itu kemudian mendukung penuh niat Begini, dari Mas Anton, jika AS memang memiliki keterbatasan dana ataupun dana nanti di stop, bagaimana Anda melihat kekuatan AS untuk jika terjadi perang lanjutan? Ya, sejauh ini sih yang saya lihat adalah perangnya memang sifatnya adalah limited war, bukan model perang besar selayaknya pada awal Maret lalu gitu ya. Jadi serangan-serangan ditujukan adalah instalasi militer yang diserang di daerah Iran, misalnya di Iran Selatan, lalu memang udah ada beberapa infrastruktur, tapi sejauh ini ada perang-perang terbatas gitu ya. Jadi sasaran-sasaran terbatas yang memang dicoba kontrol oleh pihak Amerika Serikat damage-nya gitu ya. Jadi mereka memang tidak lagi menerapkan strategi pada awal peperangan ini terjadi pada akhir Februari dan awal Maret misalnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola target, pemilihan target serangan dan lain-lain itu jauh berbeda. Jadi saya melihatnya memang eskalasi kali ini itu memang untuk mengimbangi diplomasi negosiasi yang sedang dilakukan gitu. Jadi saya tidak melihat bahwa misalnya proses negosiasi damai itu kemudian sudah hancur, sudah stop sama sekali, enggak. Tapi memang kekuatan militer yang digunakan oleh kedua belah pihak ini memang sengaja dilakukan untuk apa? Untuk menjaga posisi masing-masing dalam meja perundingan, dan perundingannya sendiri masih tetap berlangsung gitu loh. Jadi walaupun memang kita belum melihat ada
direct negotiation seperti sebelumnya di Burgenstock misalnya, tapi ini adalah bagian dari cara mereka para masing-masing pihak untuk bernegosiasi. Jadi Oke. memaksimalkan tuntutannya bisa disetujui oleh pihak lawan. Begini Mas Anton, sejauh ini kan memang Iran ini memilih untuk menyerang atau target sasaran mereka di negara Teluk di mana terdapat fasilitas-fasilitas militer AS. Apakah ini juga menjadi sebuah strategi Iran untuk melumpuhkan kekuatan militer AS hingga dia bisa membaca bahwa memang Iran ini kesulitan dana? Ya, ada 3 hal yang bisa kita lihat kalau misalnya kita mencermati serangan Iran di kawasan ya, terutama untuk target-target militer Amerika Serikat. Pertama adalah dia ingin unjuk kekuatan di regional bahwa saya masih mampu walaupun Amerika Serikat mengklaim bahwa saya sudah hancur, itu satu. Kedua, dia juga ingin memberikan tekanan psikologis pada negara-negara di kawasan bahwa sudahlah jangan memberikan perlindungan atau dukung Amerika Serikat. Yang ketiga tentu saja yang bagi saya ini adalah pilihan realistis dari Iran untuk menghindari terjadinya eskalasi yang tidak perlu gitu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa serangan balasan saya ke Amerika Serikat cukup kepada instalasi militer mereka di sini, bukan langsung misalnya menyerang kapal perang ataupun kapal induk yang ada di Laut Arab misalnya. Itu tentu saja akan memicu eskalasi, akan jauh lebih cepat ketimbang misalnya serangan-serangan di sini. Jadi saya melihatnya ada tiga hal itu ya Mas. Jadi memang pilihan itu pun juga Iran sendiri sudah mengontrol bahwa akan sejauh mana dampaknya. Toh misalnya sejauh ini negara-negara di kawasan itu selalu melihat, sejauh ini masih melihat bahwa ini adalah bukan perang kita, jadi ngapain kita harus repot-repot untuk ikut terlibat misalnya, walaupun mereka kemudian masih mengecam dan lain-lain. Mas Anton, Mas Anton, dengan kondisi seperti saat ini masih ada nggak sih harapan damai untuk keduanya? Saya pikir kalau masih ada iya, karena saya mendapatkan informasi misalnya dari mediator, ini ada mediator ada 4 negara, ada Oman, ada Qatar, ada Mesir, dan ada Pakistan masih mengupayakan untuk terjadinya kelanjutan dari negosiasi. Ini sekarang ini ada proposal gencatan senjata selama 10 hari, gitu, gencatan selama 10 hari, dan fokusnya adalah bagaimana menyepakati adanya koridor tengah di Selat Hormuz. Jadi koridor tengah di Selat Hormuz ini ada wilayah antara Oman dan Iran, itu yang kemudian menjadi jalur pelayaran. Ini yang rencananya akan dinegosiasi, walaupun sekitar ketika cerita tentang time frame-nya 10 hari itu disebutkan bahwa itu adalah usulan dari Iran, sementara dari Amerika Serikat mereka tidak, sejauh ini belum menyepakati time frame-nya adalah 10 hari. Mereka inginnya lebih panjang gitu, karena bagi mereka 10 hari itu sudah terlalu absurd gitu. Baik, tentunya kita berharap bahwa negosiasi ini bisa dilakukan dan kesepakatan damai bisa tercapai. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas.